Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku semua? Sehat? Insya Allah sehat terus ya. Oke, hari ini Bu akan melanjutkan pembelajaran kita dengan tema materinya siklus menstruasi dan kehamilan. Kalau ada sedikit berisik-berisik maafin ya. Yang pertama tentang siklus menstruasi. Jadi siklus menstruasi itu apa sih? Siklus menstruasi itu adalah proses pendarahan yang terjadi akibat meluruhnya dinding rahim sebelah dalam atau disebut juga endometrium. Nah, kenapa dinding rahimnya itu bisa meluruh? Itu karena tidak ada embrio yang melekat pada endometrium. Nah, gambarnya kayak gini nih. Nah, ini kalau digambar rahim wanita di dinding sebelah dalamnya ini yang warnanya ungu itu adalah endometrium. Gitu ya. Jadi yang meluruh itu yang warna ungu-ungunya. Isinya adalah pembuluh darah. Jadi dia meluruh. Disebut siklus menstruasi. Nah, selanjutnya siklus menstruasi itu dibagi menjadi 4 fase. Jadi ada 4 nih fasenya. Yang pertama ada namanya fase menstruasi. Yang kedua fase praovulasi. Yang ketiga fase ovulasi. Yang keempat fase pasca ovulasi. Salah. Oke, kita lanjutkan. Untuk fase menstruasinya, nih mohon dicatat karena nggak Ibu tuliskan di dalam slide. Fase menstruasi itu fase yang terjadi berkisar antara 1 sampai 5 hari. Ya, udah gitu, kenapa fase menstruasi ini bisa terjadi? Karena tadi tidak ada embrio ataupun ovum yang menempel pada rahim sehingga rahimnya itu meluruhkan dinding-dindingnya. Nah, itu menstruasi. Jadi ketika keluarnya pendarahan, darah, itu fase menstruasi namanya. Nah, fase menstruasi ini bisa lihat di gambar nih yang ada yang Ibu tandain. Nah, ini tuh ada hormon-hormon. Dimana kalau di fase menstruasi ini semua hormonnya rendah. Termasuk yang paling penting itu ada kadar hormon estrogen dan progesteron. Di fase menstruasi, kadar hormon estrogen dan progesteronnya rendah. Yang kedua itu ada namanya fase praovulasi. Di gambar itu digambar nih namanya folikular fase. Nah, di mana kalau fase praovulasi itu pra artinya sebelum, ya, sebelum ovulasi jadinya. Praovulasi, sebelum ovulasi. Yang terjadi di fase praovulasi adalah ada bagian otak kita namanya hipotalamus. Hipotalamus itu dia akan ngeluarin hormon namanya hormon FSH atau follicle stimulating hormone. Jadi follicle stimulating hormone itu nanti akan membuat sel telur yang ada di dalam rahim kita itu di dalam ovarium itu tumbuh. Makanya namanya follicle stimulating hormone. Jadi merangsang folikel-folikel atau ovum itu untuk tumbuh. Nih dilihat di gambar yang hari ke-6 sampai hari ke-14 di mana folikelnya atau ovumnya tadinya kecil, dia tumbuh jadi besar. Nah, itu diakibatkan oleh hormon namanya FSH atau follicle stimulating hormone. Selanjutnya masuk ke fase ovulasi. Ovulasi itu apa? Jadi ovulasi itu adalah proses keluarnya sel telur atau oosit sekunder dari ovarium itu keluar ke tuba Fallopi. Nih, jadi kalau di gambarnya ovarium ini yang ini. Nah, dari ovarium ini kan ngebuat sel telurnya di sini. Nanti dari ovarium itu keluar ke tuba Fallopi ke sini, ke saluran ini. Nah, itu namanya adalah proses ovulasi. Dimana kalau digambar ini nih ada di hari ke-14. Nih gambarnya di sini ya. Fase ovulasi. Nah, ini yang biru yang tinggi itu apa? Nah, yang biru yang tinggi ini adalah hormon LH. Tuh, lihat keterangannya di sini. Yang biru adalah hormon LH
atau luteinizing hormone. Jadi dia itu khusus untuk melepaskan sel telur dari ovarium menuju ke tuba Fallopi atau oviduct. Dan yang terakhir itu ada fase pasca ovulasi. Pasca itu kan artinya setelah, jadi fase setelah ovulasi gitu. Di gambar itu berlangsungnya selama kurang lebih 14 sampai 28 hari. Itu yang normal ya, umumnya, bukan normal, umumnya sampai 28 hari. Tapi ada juga yang sampai 29 sampai 30 itu masih normal fasenya. Nah, yang terjadi apa? Yang terjadi itu penebalan dinding rahim. Jadi nih di bawah ada endometrium atau dinding rahim. Jadi di fase pasca ovulasi nanti dinding rahimnya menebal gitu. Nanti kalau sudah sampai penebalan ini dinding rahimnya masuk lagi kalau sudah sampai hari ke-28 berarti langsung hari pertama masuk lagi ke fase menstruasi. Dindingnya yang tadinya menebal terus dia akan luruh lagi, terus kesini nanti luruh lagi, nebal lagi kayak gitu prosesnya. Oke, segitu aja penjelasan dari Ibu tentang siklus menstruasi. Jadi kita udah belajar banyak ya. Terakhir ini siklus menstruasi, terus yang tentang kehamilan dan tentang penyakit-penyakit reproduksi itu bisa dibaca aja di buku LKS. Terus kalau ada yang nggak ngerti, silakan hubungi Ibu langsung ke WA, langsung nanya, jangan malu daripada kalian nggak bisa. Dan berita pentingnya adalah minggu depan kita ujian harian. Nah, ujian hariannya itu Ibu nanti akan bikin Google Form. Jadi bagi kalian nih yang cuma punya paket paket chat, paket nonton YouTube, tolong untuk minggu depan please sehari aja disediain paket untuk menjawab soal ujiannya pakai Google Form ya. Oke. Bye.